Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nur Aini, NIM 2108645. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya tentang hubungan kekuatan otot tungkai dan kelentukan togok ke depan dengan kemampuan teknik bantingan pinggang pada olahraga gulat mahasiswa FIK UNM Makassar. Baik, di sini saya akan membacakan rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan bantingan pinggang pada olahraga gulat mahasiswa FIK UNM? Yang kedua, apakah ada hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan bantingan pinggang pada olahraga gulat mahasiswa FIK UNM? Yang ketiga, apakah ada hubungan secara bersama-sama kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan kemampuan bantingan pinggang pada olahraga gulat mahasiswa FIK UNM? Selanjutnya itu pengertian. Pengertian gulat pada mulanya adalah suatu kegiatan yang menggunakan tenaga dan dimungkinkan mengandung pengertian suatu perkelahian atau pertarungan yang sangat sengit untuk mengalahkan lawan dengan saling memukul, menendang, mencekik, dan menggigit. Sedangkan gulat sebagai alat bela diri dilakukan manusia pada orang itu terjepit dan tidak memiliki senjata. Satu-satunya alat bela diri adalah dengan cara bergulat. Yang kedua itu sejarah gulat. Masuknya gulat di Indonesia dibawa oleh para serdadu Belanda. Walaupun di Indonesia sendiri sudah ada gulat tradisional, namun gulat yang dibawa oleh para serdadu Belanda ini menjadi populer terutama pada menjelang abad 20. Hal ini tidak disia-siakan oleh para pembina gulat pada waktu itu. Maka, latihan gulat dilakukan secara efektif. Pada tahun 1960, terbentuklah organisasi gulat seluruh Indonesia ialah PGSI, atau Persatuan Gulat Seluruh Indonesia. Dengan kekuatan umumnya R. Rusli, tahun 1962, Indonesia menjadi tuan rumah Asia Games 14 di Jakarta. Gulat tersebut cabang yang dipertandingkan dalam pesta olahraga negara-negara asing tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa olahraga gulat di Indonesia sudah berdiri mapan walaupun pada saat itu usia persatuan gulat baru 2 tahun. Sejak itu Indonesia tidak pernah ketinggalan mengikuti event-event gulat tingkat Asia dan dunia. Selanjutnya, teknik-teknik gulat terbagi menjadi 5. Yang pertama, teknik jatuhan. Yang kedua, teknik posisi bawah. Yang ketiga, teknik serangan kaki. Yang keempat, teknik susukan. Yang kelima, teknik tarikan. Yang keenam, teknik sambungan. Yang ketujuh, teknik bantingan. Teknik menjatuh lawan yaitu yang pertama teknik gaya bebas berdiri, yang kedua teknik bantingan dengan main tackle satu kaki, yang ketiga menyerang kaki dengan posisi berlutut, yang keempat ambilan pantat atau bagian bawah dengan main tackle kaki, yang kelima mengambil dari depan dengan main tackle kaki. Selanjutnya bantingan tulang terbagi menjadi 7. Yang pertama menggunakan kepala dan lengan, yang kedua menggunakan kepala dan bawah lengan, yang ketiga bantingan pinggang, saling berpegangan pada pinggang, menempatkan pinggul di depan hip atau pangkal paha lawan. Yang keempat bantingan pinggang dengan lengan, yang kelima bantingan pinggang dan sisi luar lengan, yang keenam gulungan pinggang dan double lengan. Yang ketujuh, gulungan pinggang dan kuncian kepala ke depan.
Selanjutnya, kekuatan otot tungkai. Kekuatan otot tungkai adalah komponen kondisi fisik tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot tungkai untuk menahan beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot tungkai memiliki peranan yang penting dalam keberhasilan melakukan teknik bantingan pinggang. Kekuatan otot tungkai memberikan suatu pengaruh pada pegulat saat melakukan teknik angkatan, terutama pada saat mengangkat tubuh lawannya itu dalam membantu dorongan ke atas dan menahan beban tubuh lawan saat berada di atas bahu. Selanjutnya, kekuatan otot lengan. Kekuatan atau strength menurut Harsono adalah energi untuk melawan suatu tahanan atau kemampuan untuk membangkitkan tegangan atau tension terhadap suatu tahanan. Sedangkan kekuatan menurut M. Sajoto mengatakan kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuan dalam menggunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Kekuatan otot merupakan komponen yang sangat penting guna meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Kekuatan merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. Kekuatan juga memegang peranan penting dalam melindungi atlet dari kemungkinan cedera. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Yang pertama, jika mahasiswa memiliki kemampuan otot tungkai yang kuat, maka diduga akan memberikan hubungan yang erat dengan kemampuan bantingan pinggang pada olahraga gulat. Yang kedua, jika mahasiswa memiliki kekuatan otot lengan yang kuat, maka diduga akan memberikan hubungan yang erat dengan kemampuan bantingan pinggang pada olahraga gulat. Yang ketiga, jika mahasiswa memiliki kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan yang baik, maka diduga akan memberikan hubungan yang lebih erat dengan kemampuan bantingan pinggang pada olahraga gulat. Selanjutnya itu hipotesis. Yang pertama itu ada hubungan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan bantingan pinggang pada olahraga gulat asal FIC-UNM. Yang kedua, ada hubungan kekuatan otot lengan dengan kemampuan bantingan pinggang pada olahraga gulat mahasiswa FIC-UNM. Yang ketiga, ada hubungan secara bersama-sama antara kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan kemampuan bantingan pinggang pada olahraga gulat mahasiswa FIC-UNM. Hipotesis statis yang akan diuji. Selanjutnya itu metodologi penelitian. Yang pertama, variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu yang pertama kekuatan otot tungkai, yang kedua kekuatan otot lengan, yang kedua variabel terikat, kemampuan bantingan pinggang. Desain penelitian sebagai rancangan atau gambaran yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan kekuatan otot tungkai dan kekuatan otot lengan dengan kemampuan bantingan pinggang pada olahraga gulat mahasiswa FIC-UNM. Selanjutnya itu definisi operasional. Yang pertama, kekuatan otot tungkai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan otot tungkai seseorang dalam mengatasi tahanan atau beban yang diterima dalam keadaan bergerak atau kontraksi pada saat menarik back atau leg dinamometer dengan menggunakan tungkai. Yang kedua, kekuatan otot lengan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan otot lengan seseorang dalam mengatasi tahanan atau beban yang diterima dalam
keadaan bergerak atau kontraksi. Pada saat menarik dan mendorong dinamometer dengan menggunakan lengan. Yang ketiga, teknik bantingan pinggang yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu merupakan salah satu teknik bantingan yang memanfaatkan pinggang sebagai tumpuan teknik bantingan dalam olahraga gulat. Yang selanjutnya itu masuk populasi dan sampel. Populasi, adapun yang dijadikan populasi penelitian ini adalah keseluruhan mahasiswa UNM yang telah memprogramkan mata kuliah pilihan gulat. Sampelnya itu dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel dengan menggunakan teknik random sampling dengan cara undian. Adapun yang menjadi sampel yaitu murid putra. Sampel yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang mahasiswa putra yang telah lulus mata kuliah pilihan gulat. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama, tes kekuatan otot tungkai digunakan leg dinamometer. Yang tujuannya adalah untuk mengukur kekuatan otot tungkai. Alat dan perlengkapannya yaitu back and leg dinamometer dan belt atau ikat pinggang. Terus prosedur pelaksanaannya. Sampel tes berdiri tegak dengan kaki terbuka, selebar bahu dan pandangan lurus ke depan. Tangan memegang pull and push dinamometer dengan kedua tangan di depan dada. Posisi lengan dan tangan lurus dengan bahu. Tarik dan dorong alat tersebut sekuat tenaga. Pada saat menarik atau mendorong, alat tidak boleh menempel pada dada. Tangan dan siku tetap sejajar dengan bahu. Tes ini dilakukan secara 2 kali. Penilaian. Skor kekuatan tarik atau kekuatan dorong terbaik dari 2 kali kesempatan dicatat sebagai skor dalam satuan kilogram. Terus teknik analisis data. Yang pertama, analisis data secara deskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran umum tentang data yang meliputi rata-rata dan standar deviasi. Yang kedua, analisis secara imparsial digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian dengan menggunakan uji korelasi dan regresi. Jadi, keseluruhan analisis data statis yang digunakan pada umumnya menggunakan analisis statis melalui komputer pada program SPSS versi 14 dengan taraf signifikan 95% atau delta dengan 0,05. Baiklah, itulah hasil dari presentasi seminar proposal saya. Saya akhiri, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.